Siapa yang tak kenal gudeg? Makanan khas Yogyakarta yang memiliki rasa manis legit. Sayangnya, gudeg termasuk makanan yang tidak tahan lama. Namun berkat kegigihan dan inovasi seorang ibu di Yogyakarta, makanan manis legit ini bisa bertahan selama 1 tahun yang dikemas dalam kaleng. Ya, Inspirasi Siang menutup redaksi siang hari ini. Saya Syara Firisya, selamat siang dan sampai jumpa. Bagi Anda pencinta gudeg, mungkin tidak lengkap rasanya jika belum mencicipinya langsung di daerah asalnya. Ya, Yogyakarta. Selain bakpia, kota pelajar ini juga sangat terkenal dengan masakan khasnya yang terbuat dari nangka muda dan dimasak dengan santan ini. Sudah sejak puluhan tahun lalu, gudeg menjadi kuliner Jogja yang paling populer. Di kota asalnya ini, gudeg bisa ditemukan tak hanya di sentra gudeg, namun hampir di setiap sudut kota. Nasi yang disajikan dengan kuah santan kental atau areh, ditemani opor ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng krecek, seolah menjadi makanan wajib bagi siapa saja yang sedang berkunjung ke Yogyakarta. Proses pembuatan gudeg memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Gudeg yang berbahan dasar nangka muda yang masih mengkal atau yang biasa disebut gori harus dimasak selama 8 jam. Bahkan penggunaan arang pun masih dipertahankan untuk menjaga cita rasa dan membuat warna gudeg semakin coklat alami. Sayangnya gudeg Jogja yang identik dengan rasanya yang manis dan legit seringkali tidak tahan lama, bahkan hanya bisa bertahan 1 hari saja. Sehingga jika kita ingin menjadikannya sebagai oleh-oleh, bisa-bisa gudeg sudah basi dan tidak bisa dimakan lagi. Dari sinilah ide untuk membuat gudeg yang tahan lama muncul. Ya, Gudeg Bu Citro sebagai restoran gudeg tertua di Yogyakarta mencoba untuk membuat sebuah terobosan dengan mengemas gudeg dalam sebuah kaleng. Pada tahun 2008, Jatuh pun mencari info tentang proses pengalengan dan mengungkapkan idenya kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang tahu betul tentang teknologi pengemasan makanan dalam kaleng. Barulah di tahun 2010, gudeg kalengnya menemukan formula yang pas dan siap untuk dipasarkan. Pertama, banyak permintaan dari konsumen untuk oleh-oleh yang dibawa jauh kan. Kalau gudeg kendel kan kita hanya tahan 48 jam. Tapi kalau dengan kaleng kan tahannya lebih lama, 1 tahun. Jadi serasa mendapatkan angin segar, Jatuh pun kemudian mulai menjalankan bisnisnya dengan serius. Dengan bantuan pengawasan dari LIPI, hampir seluruh proses pengemasan ini dikerjakan oleh mesin. Mulai dari proses penguapan, pengukusan, hingga proses sterilisasi. Supaya semua mikroba di dalam gudeg kaleng itu semua mati. Dengan cara mati semua ini, maka gudeg kaleng ini mempunyai daya simpan yang panjang. Maka itu nggak perlu namanya MSG, bahan pengawas gitu ya Pak? Betul. Perjuangan Jatuh untuk mempertahankan usaha turun-temurun memang tidak mudah. Apalagi saat pertama kali ia memasarkan gudeg kalengnya. Banyak yang meragukan jika gudeg buatannya sama sekali tanpa menggunakan bahan pengawet. harapan kita sih gimana makanan-makanan Indonesia ini bisa mendunia seperti itu. Jadi saya tidak hanya makan luar aja yang bisa masuk ke Indonesia gitu, menjadi kegemaran orang-orang Indonesia, tapi masakan-masakan daerah di Indonesia ini bisa dikenal oleh seluruh mancanegara seperti itu. Kini perjuangannya telah membuahkan hasil. Gudeg bisa dinikmati kapanpun, dimanapun, dan bisa dijadikan oleh-oleh yang manis bagi orang-orang tercinta. Kita Puri Amanda, Andri Sumaria, Yogyakarta.